Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi bersama channel saya. Gimana kabarnya teman-teman? Baraya sehat semua. Baik, di video kali ini tanpa berlama-lama saya akan menunjukkan sebuah video di mana Kang Deddy Mulyadi menggeruduk pasar Caringin, di mana pengelolaan sampahnya sangat amburadul. Jadi sampah dibiarkan menggunung dan sampah tersebut tercampur antara organik dan non-organik. Nah, ini tentu Kang Deddy marah atas pengelolaan sampah tersebut. Nah, ini ada wawancara juga dengan pengelola sampah, itu sampai keringat dingin karena ditanya, jawabannya muter-muter, saya pun tidak paham apa yang ditanyakan Kang Deddy. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Coba simak videonya. Nah, ini itu edukasinya udah mulai. Enggak, saya nggak percaya, Pak. Enggak, rakyat kita nggak seperti itu. Tuh, Pak. Bu, sini Bu. Ini mesinnya dibakar nggak, Bapak punya teknologi? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? KLH, Pak. KLH. Emang nggak boleh dibakar? Ya, sebenarnya Ah. apabila dia sudah memenuhi baku mutu emisi, dia masih boleh memungkinkan. Karena memang sertifikat sekarang tidak dikeluarkan oleh KLH. Iya. Tapi apabila dia dinyatakan sudah memenuhi baku mutu, Boleh. saya kira untuk penurunan volume sampah, Boleh. sekarang ini kayak tungta itu kan itu dia insenerator sebenarnya. Oke. Artinya ini insenerator bisa Ya, kan? tapi kalau ini nampaknya memang tidak dilakukan pemilahan, jadi organik dengan yang Nah, non-organiknya pertanyaannya digabungkan. adalah gini. Dia nanti punya alat baru, ya kan? Bapak pasang alat baru, tapi sampahnya kan dari tidak ada pemilahan dari lingkungannya. Iya. Bapak alatnya bisa berfungsi? Bisa, insya Allah. Bisa. Ya, Kan organik, Pak. Khusus organik. pertanyaannya sampah ininya kemana? Kalau kan gini loh Pak, alat itu ada dua jenis Pak. Ya. Satu ada alat yang melakukan pengelolaan sampah organik. Yang kedua ada alat yang melakukan sampah pengelolaan anorganik yang dibuat dari minyak, Betul. ya kan? Tetapi alat itu ada juga alat yang bisa melakukan pemilahan. Jadi barangnya dimasukin semua nanti dipilah. Pertanyaan saya adalah barang yang Bapak siapkan itu sudah alat yang bisa memilah belum? Bisa memilah. Jadi organik 90 diolah oleh GKM, yang residu yang 1% mungkin akan mengajukan insenerator. Residu. Enggak. Bukan yang saya maksud begini, Ya. Pak. Ini sampah kan dari pedagang nih. Ya, dari pedagang organik, kan, ya kan? Bareng nih. Dari pedagang tuh kan bareng sampah plastik sama sampah organiknya bareng. Alat yang Bapak siapkan itu sudah bisa memilah belum alatnya? Nah, untuk memilah, Pak, jadi kami dari hulu melakukan edukasi kepada pedagang. Saya nggak percaya, Pak. Nah, itu, Pak. Makanya alat yang Bapak beli ini Ya. bisa milah nggak? Kalau dari hulu udah harus dipilah. Dari hilir, dari pabrikasi. Enggak, pertanyaan saya bukan begitu. Kalau penyeluhan ke warga, Ya. belum tentu nih warga ini bisa diatur. Ya, susah. Pertanyaan saya adalah Belum, Pak, berarti. alatnya, Bapak Belum. beli alatnya yang bisa milah. Ini Belum. jangan ini serius Siap. nih. Iya. Karena Siap. alat yang bisa milah itu lebih mahal. Ya. Belum Bayar. bisa milah Belum bisa alatnya. milah. Coba lihat ini di spesifikasi alatnya, lihat Bu. Iya. Mana Bapak spesifikasi alatnya? Siap GKM yang dari kantor. Kalau ada pemilahan, Jangan-jangan Ibu. Dia enggak hasil kan akhirnya jadi karena apa? yang alat yang tidak Jadi bisa milah lebih fermentasi. murah. Pasti beli alatnya lebih murah. Bukan. Jadi kayak untuk Hasil akhirnya jadi hasil apa akhirnya sampahnya? jadi untuk gas kot gitu, kayak apa namanya, untuk pertanian, termasuk makanan ternak. Lalu kemudian off-takernya sudah ada? Ada, Sudah off-takernya siap. udah Tapi siap. jangan-jangan nanti kalau udah Ada off-takernya. ada, Jadi off-takernya itu dari sini diangkut ke Pengalengan, Pak KDM, diangkut ke ada berapa titik lah itu ya dari persentase. Tapi kalau menurut saya sih ya, rangkaian Nah, alat ya. seperti itu kan panjang. Ya. Panjang itu gini, residu misalnya untuk peternakan, belum tentu ada yang nampung. Residu untuk pakan ikan, belum tentu ada yang beli. Ini dari GKM hasil proposal ke kami, Pak, kerjasama itu off-takernya udah siap, Pak. Pak, saya ini pengalaman yang begitu, Ya. Pak. Antara teori dengan praktek nanti Tuh. beda. Makanya- Makanya yang terbaik itu dibakar.
Setuju kalau itu Pak. Kita perusahaan ini untuk beli insinerator, ya kan? Dan kemudian bikin surat pernyataan aja bahwa sanggup untuk menyediakan insinerator mesin pembakar sampah dengan kapasitas berapa. Nah kemudian apabila tidak melaksanakan maka ya, di mana sanksinya dirinya? kita terapkan. Hah? Itu Bu. Tetapi hari ini kita angkut. Paris. Ya. Kita angkut. Hari ini kita angkut. Tetapi sebelum nanti harus ada surat pernyataan. Ya tinggal dipanggil aja sekarang ke kantor ibu, suruh bikin surat pernyataannya di BAP dulu. Hari ini kita angkut karena kan kita nunggu insinerator kemudian ini tidak diangkut juga menimbulkan problem terus. Ya. Itu dia Kang Deddy itu ya seperti itulah kita. Meskipun banyak yang menilai berbagai pihak bahwa Kang Deddy itu terlalu terdepan ya dalam mengambil kebijakan. Ada ranah bupati tapi diserobot oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi kalau urusan sampah dibiarkan, masa harus nunggu yang tidak hideng? Teu hideng mainnya naik diantep. Misalkan aya ti kotok di masjid, biarin aja kan ada marbot. Kan tidak seperti itu juga konsepnya. Siapapun yang ke masjid ketika ada kotoran ya saya bersihkan saja, gak usah nyuruh-nyuruh marbot. Misalkan di sekolah ada sampah berserakan, ya jangan mengandalkan 100% petugas biasanya penjaga kebun di sekolah. Kalau misalkan ada yang buang sampah sembarangan, ya ambil saja. Saya pun begitu ya. Jadi memang kebijakan Kang Deddy itu kalau dinilai oleh sebagian orang ya, ini kebanyakan yang mengkritik kebijakan itu elit politik yang bisanya cuman ngomong tapi tidak mampu bertindak. Contoh kebijakan Kang Deddy yang ya disoroti itu anak sekolah yang dimasukkan ke camp TNI untuk nah ini juga dipertanyakan oleh sebagian elit politik yang bisanya cuman ngomong saja tanpa memberikan solusi. Nah itu dia videonya ya. Jumpa lagi bersama saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Aing.